Selamat datang di Robot Roro buat podcast. So guys, apa kabar nih kalian semua? Semoga kalian baik-baik aja ya dimanapun kalian berada. Gimana nih? Udah pada kangen kan sama liburan? Gue juga kangen sih. Tapi di masa-masa pandemi gini, di masa-masa saat ini, kita harus tetap jaga protokol kesehatan ya kalau mau liburan. Dan sepertinya beberapa tempat di Indonesia juga sudah buka, tapi tetap jaga protokol kesehatan. Agar apa? Agar mengurangi penyebaran virusnya guys. Jadi kalian harus sayangin diri kalian sendiri, keluarga kalian, dan juga teman-teman kalian. Ngomong-ngomong soal liburan nih, gue punya cerita. Dan hari ini gue pengen banget cerita tentang pengalaman gue dan juga teman-teman gue ketika liburan. Lebih tepatnya sih ini pengalamannya teman gue. Kita sebut saja dengan Bella. Oke, jadi nama teman gue ini Bella. Dan disclaimer dulu nih, gue asumsikan Bella itu sebagai gue ya. Jadi nanti di cerita ini gue bercerita sebagai Bella. So, gimana? Penasaran kan? Langsung aja yuk ke ceritanya. Cus. So guys, pada tahun 2014 gue dan teman-teman gue itu jalan-jalan ke salah satu pulau yang indah banget di Nusa Penida. Yap, itu indah banget guys. Dan pada saat itu Nusa Penida ini belum ramai seramai sekarang. Nah, dan kita jalan-jalan ke sana bukan hanya jalan-jalan tapi juga untuk penelitian. Jadi kita jalan-jalan untuk penelitian di sana bareng-bareng satu angkatan. Dan pada saat itu kami baru saja menginjakkan kaki di semester 2. Semester yang lagi unyu-unyunya, yang lagi seneng-senengnya, kenal-kenalannya sama temen-temennya. Aduh, nya semua deh. Yap. Dan kami bahagia banget pada saat itu karena apa? Karena kami bisa trip bareng untuk pertama kalinya. Dan trip ini gue yakin banget gue gak akan pernah bisa lupa sepanjang umur gue. Bahkan gue akan ceritain ini, momen-momen bahagia ini ke anak-anak gue, untuk jadi satu pelajaran bahwa sekolah itu gak perlu pusing-pusing banget kok. Tapi kalian juga perlu happy. Biar apa? Biar materinya masuk sama kalian ketika kalian happy. Coba deh, kalau kalian belajar dengan happy, pasti materinya masuk. Dibandingkan kalau kalian belajar dengan murung atau sedih, ya kan? Makanya jangan galau melulu, banyakin jalan-jalan. So, pada saat itu tuh kita jalan ke Nusa Penidanya menggunakan kapal. Dan perjalanannya kurang lebih 1 jam guys dari Denpasar. 1 jam lumayan deket ya. Tapi perjalanan 1 jam itu cukup lama buat beberapa temen gue, karena beberapa temen gue ini mengalami mabuk laut guys. Mabuk laut, sedih sih ngelihatnya, kasihan. Jadi tidak bisa menikmati indahnya lautan dengan ombak-ombak yang besar karena itu tadi mabuk laut. Ya udah, semoga kalian gak mabuk laut lagi ya saat ini. Gak apa-apa kok. Yang penting sedia anti tit gitu. So, kita akan tinggal di Nusa Penida ini 4-5 hari guys. Dan selama hari-hari pertama itu sangat lancar, seperti air yang turun dari pegunungan, dan juga mulus, semulus kulitnya Luna Maya. Sangat mulus sekali. Sampai akhirnya di hampir hari terakhir ini kita memutuskan untuk jalan-jalan bareng satu angkatan ke pantai yang memang lagi hits. Sekarang ini sih masih hits menurut kita. Tapi pada saat itu belum banyak pengunjung yang datang ke sana. Jadi benar-benar belum dikomersilkan. Inisialnya ada kristalnya gitu. Jadi ada kristalnya gitu guys.
Kalau ada yang manis-manisnya itu mah kayak gue, Bella, manis-manis dikit. Apa sih? So, kita memutuskan untuk jalan-jalan ke sana untuk berenang, snorkeling, bertanda gurau dengan teman-teman semua, dan juga berkanoria karena di sana ada kano dan juga karang-karangnya tuh bagus-bagus untuk dilihat guys, dan untuk menikmati santai, untuk menikmati sunset juga guys. Pokoknya indah banget deh. Nah, sesampainya di sana, gue ini langsung banget berenang bareng temen gue nih, namanya Nur. Jadi gue berenang bersama dia dan asik banget ngeliatin ikan-ikan yang pada berenang. Sampai pada akhirnya gue gak sadar kalau gue sudah di tengah lautan, dan gue baru sadar ketika kaki gue sudah tidak bisa menapakkan lagi ke entah karang atau ke dasarnya. Dan startlah saya panik di sana. Gue panik di sana dan temen gue ini melihat gue panik. Akhirnya kita berdua sama-sama panik dan gue sudah hampir setengah tenggelam. Temen gue juga makin panik karena ngelihat gue tenggelam. Akhirnya dia berusaha untuk menyelamatkan diri dia sendiri pada saat itu dengan cara megang kepala gue, dan kepala gue ditenggelamin ke dalam air. Itu rasanya kayak, kalian tahu lagunya Rumor gak sih yang aku tenggelam dalam lautan luka dalam. Aduh, nyanyi deh, fales padahal ya. So, si Nur ini berusaha untuk minta tolong sama temen kita nih sambil teriak-teriak karena posisi dia adalah di atas kepala gue untuk ngambil nafas dan berusaha untuk teriak memanggil nama teman-teman gue. Dan untungnya pada saat itu teman gue namanya Farhan itu nggak kalau kita berdua itu lagi tenggelam, dan akhirnya dia lari menghampiri kita, dan ketika berusaha untuk menghampiri kita, dia balik lagi guys. Kayaknya karena dia gak yakin dia bisa menyelamatkan 2 orang sekaligus dengan badannya dia yang kecil itu. Sedangkan mohon maaf nih guys, badan gue sangat gembil pada saat itu. Jadi sepertinya butuh beberapa orang nih yang menolong gue. Akhirnya Farhan ini memanggil Mas Taka untuk menolongnya. Yang kebetulan Mas Taka ini adalah perenang guys, atlet renang. Akhirnya ditariklah kita berdua ke bibir pantai, dan pada saat itu gue masih bisa berenang sedikit karena gue masih punya tenaga untuk berenang. Untung ya guys, untung masih selamat loh. Indonesia nih selalu ada namanya untung dan namanya selamat. Karena kejadian-kejadian kayak gini gak pernah bisa dibayangin kalau gak ada untung dan gak ada selamat. Terima kasih ya untung dan selamat. Dan ketika di bibir pantai, aku berusaha untuk beristirahat sejenak. Dan iya, namanya anak muda, ketika sudah di pantai yang lagi hits pada saat itu gak mau rugi dong, mau snorkeling lagi. Tapi pada saat snorkeling yang kedua ini, aku ditemenin sama Mas Taka. Biar apa? Biar gak terjadi kejadian yang sama. Dan akhirnya kita nih asik lihat-lihat ikan, lihat-lihat karang. Nah, tanpa sadar aku menginjak sesuatu yang membuat kakiku sangat amat pedih, dan aku hampir menangis karenanya, dan aku tidak kuat untuk menahan kepedihan itu. Dan akhirnya ya guys, aku tenggelam lagi. Untungnya Mas Taka di sana, tapi karena kali ini aku benar-benar gak bisa menggerakkan kakiku dan sangat amat berat untuk digerakkan, dan Mas Taka tidak mampu untuk menolongku sendiri. Akhirnya Mas Taka meminta bantuan dari teman-teman lelakiku. Pada saat itu kurang lebih ada 10 orang yang mengangkatku dari hampir tengah laut, walaupun itu bukan tengah laut, ke bibir pantai. Guys, rasanya pedih banget kayak pacar yang jadian sama sahabat sendiri guys. Itu pedih, kalian tahu kan gimana rasanya.
Tapi ini tuh lebih pedih karena ini fisik yang kurasakan, bukan hati. Oke, move on ya. So, setelah itu dilihatlah apa yang terjadi, dan yang terjadi adalah aku menginjak bulu babi. Ya guys, aku menginjak bulu babi. Kepedihan ini masih sangat terasa sampai aku dibawa ke puskesmas terdekat, karena pada saat itu Nusa Penida masih salah satu pulau kecil yang belum ada rumah sakit besar. Jadi kita pergi ke puskesmas. Aku dibawa ke sana dan kurang lebih 30 menit aku menunggu. Akhirnya sang suster pun datang dan mengatakan bahwa dokter sedang tidak praktek saat itu. Lalu bagaimana sus? Dan susternya ini menyarankan untuk mengeluarkan duri-duri dari bulu babinya ini menggunakan, mohon maaf guys, menggunakan air kencing. Yap, air pipis. Oh my god, aku tidak bisa membayangkan bagaimana dan pipis siapa yang akan disiramkan ke kakiku. Akhirnya aku pulang ke akomodasi, ke kamar hotel, dan aku minta keempat temanku, yaitu Nur, Vivi, Lala, dan Yaya, untuk pipis di atas kakiku satu persatu. Kalian bisa bayangkan bagaimana rasanya jadi aku untuk pipis di atas kaki gue yang indah ini. Rasanya pedih-pedih, anget guys, anget. Iya, anget kayak pelukan mantan. Ya, tapi bukannya durinya keluar, malah bau pesing guys. Dan akhirnya aku cuci lagi kakiku sampai di esok harinya. Akhirnya sampai di rumah, aku ceritakan ini pada mamaku, dan mamaku menolongku. Dikikislah kaki gue ini, lebih tepatnya sih telapak kaki guys, dengan kredo solingan, sampai akhirnya keluar duri-durinya. Untungnya itu gak terlalu dalam, jadi gak sampai berdarah-darah, jadi cepet keluarnya. Bisa dibayangin kan guys, kalau lo berenang, lo tuh mesti hati-hati. Kalau kalian gak hati-hati, kalian bisa terjadi hal yang serupa atau bahkan lebih buruk lagi dari ini. Kalian gak mau kan pulang kalian liburan terus kalian harus dikencingin sama teman-teman kalian? Rasanya tuh gak bisa digambarkan guys. So, buat teman-teman yang pada mau liburan, dijaga banget ya. Hati-hati sekali. Pertama, jaga diri kalian. Kedua, jaga karang-karangnya. Ketiga, perhatikan apakah ada binatang laut di bawah kaki kalian atau tidak. Jadi tetap berhati-hati. Dan ini ceritaku. Sampai ketemu di cerita selanjutnya. So, itu tadi guys cerita dari temen gue. Gimana nih? Kayaknya lebih cerita sedih ya, sedih-sedih lucu gimana gitu. Tapi buat kalian nih yang punya cerita, kalian bisa kok kirim ceritanya ke sini, di komen juga boleh, atau bisa mention ke Instagram gue atau DM di Instagram gue, oke? So, thank you for listening. Terima kasih yang sudah mendengarkan. Stay positive and stay healthy. Jangan lupa untuk subscribe, comment, dan like. See you in the next episode guys. Bye-bye.